Ya itu yang keprihatinan saya juga ya. Keprihatinan dalam sampis ini kita melihat perilaku elit-elit ini ya, kok tidak juga apa namanya menunjukkan kenegarawanan ya. Betul ya. Bagusnya calon presiden ya, calon wakil presiden itu sudah harus menunjukkan kenegarawanannya begitu ada satu semacam deal-deal politik ya. Betul. Kalau ada semacam agreement awal, apa ada udah setahun lebih masih tidak ada kejelasan, ya ini membuat gonjang-ganjing jadinya, gitu. Gonjang-ganjing. Nah, saya mau tanya dengan Pak Sony tentang politik hukum ya, yang memang kalau kita lihat masih karut-marut ini. Mungkin Pak Sony punya gambaran apa nih terakhir ini? Apa itu? KPK. Oh, tentang KPK. Oh ya, kalau KPK gini, sebelum saya lupa, Jen Paul Krishnamurti, ya kan ya? Itu kalau nggak salah itu dia yang action di Sarinah itu ya, teroris itu. Waktu itu dia masih kombes itu. Dia kalau nggak salah jabatan terakhir waktu dia datang ke KPK itu kemarin itu, jabatannya Kadip Hublu, kepala divisi hubungan luar negeri Interpol berarti. Interpol ya. Iya. Dia menyebut-nyebut bahwa jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Channel dengan Dr. Laksamana Sony Santoso. Sehat-sehat Pak Laksamana? Alhamdulillah. Sehat, Masya Allah. Sore yang indah hari ini. Sore yang indah. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan dengan Laksamana Sony ini semakin hari semakin menarik. Masya Allah. Amin. Nah, ini untuk kesekian kalinya, rupanya semakin saya gali nih semakin tajam nih amatannya nih. Wah, kan biasa. Kita kan melihat, mendengar, gitu ya. Apa yang kita lihat, kita dengar, insya Allah bisa kita sampaikan kembali. Itu kan bagian dari pencerahan untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang belum sempat mendengar atau melihat. Saya juga ngikutin pergerakan Pak Sony ini sampai kemana-mana ya. Ya, bukan pergerakan itu kan biasalah kita silaturahim. Oh, silaturahim. Kan kalau nggak bergerak kan nggak bisa. Ya, udah umur 65 tahun ini kan kudu sehat, gitu. Harus bergerak. Berarti kalau Pak Sony 65, saya 66. Ya, 11-12. 11-12, beda tipis. Biar sehat gitu kan ya. Kan untuk hal positif. Jadi kalau ngomong 11-12, saya ingat PKB sama Gerindra nih. Gitu. Jadi ada sindir-sindiran kalau 11-12 kan gitu. Gitu ya. Jadi masalah peta politik terkini ini mungkin Pak Sony lebih menguasai nih. Gimana Pak Sony? Menguasain tidak. Kita lihat kan banyak di medsos itu beredar ya, kita dengar si Anu bilang ini, si ini bilang itu, gitu kan. Oh, kok begini. Ini namanya dinamika politik, gitu, dinamika katanya, ya kan ya. Sementara mungkin yang belum bisa mengutarakan itu lagi mikirin bagaimana makan hari ini, rakyat, ya kan, bagaimana mencari penghasilan untuk hari ini masih susah, ya kan ya. Sementara penggede-penggede lah itu istilahnya, pemimpin. Orang-orang parpol itu kan membicarakan, sibuk apa namanya? Mencari pasangan, cawapres. Dan ya mungkin dia lagi masih berhitung kan. Oh gitu. Apa istilahnya kayak yang Abi bilang tuh, kalkulasi politik. Kalkulasi. Iya, jadi saya ngikutin itu antara PKB dengan Gerindra itu kan sudah lewat ulang tahun. Iya, setahun lebih ya. Betul. Gitu. Sampai hari ini belum clear juga, ya. Gitu. Apa sih gerakan sebetulnya nih menurut Pak Sony nih? Ya jangan sampai ini. Kan ada lagu Pance itu. Ya kan? Ku cari jalan yang terbaik. Oh. Jadi masih belum ketemu jalan. Belum ketemu. Oh gitu. Ya kan? Susah juga rupanya. Susah. Oh gitu. Ya kan?
ku cari jalan yang terbaik. Ya, sementara kalau kita lihat koalisi perubahan itu sudah bermesraan aja pasangan. Ya itulah beda-beda. Oh, gitu. Bagaimana niatnya, doanya kan Oh gitu. gitu. Di mana-mana beliau berdua, walaupun katanya belum diumumkan namanya, kita lihat kan Ya, koalisi perubahan kan sudah begitu mesra ya. Kan ada lagu Pance itu. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Itu. Ya, nah, makanya jangan mau dipaksa-paksa. Harus bebas. Waduh, ini apa namanya luar biasa. Itu lagu permana itu. Lagu tapi menusuk. Menusuk. Senyum dan tawa hanya sekedar saja. Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanyut dan terbuai. Jangan terbuai sama dunia ini. Ya kan ya? Ini lagu buat siapa sih, Prof? Taunya itulah. Aku cari jalan terbaik judulnya. Itu buat siapa ini? Buat orang-orang yang sedang mencari jalan. Oh gitu. Jadi senyum dan tawanya itu hanya sekedar saja itu. Jadi jangan kita terus, kata anak milenial bilang, jangan GR kalau ada orang nyenyumin kita. Bersenyum tuh, sedia baik sama kita. Ya, apalagi saat sekarang ini, di depan iya, di belakang mah. Iya, kemarin sempat saya dengar tuh, jangan kemana-mana. Rame tuh, jangan kemana-mana. Gitu. Iya betul. Sementara dari pihak Caiminnya, wah ini 11-12 katanya. Hati-hati, ini nanti akhirnya ada bahasa ini dinamika politik. Wah, ya kan ya? Ini garis lurus. Gitu. Padahal itu dunia semu semua. Ya kan? Terakhir dia bilang apa? Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Itu lagunya. Lanjut. Walau kadangkala tak seiring jalan. Baru di situ dicari. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Pelan-pelan dari. Jadi nggak boleh begitu, ya kan? Mereka lupa kalau ini semuanya semu. Makanya pekerjaan yang mubazir ini jangan sampai berlarut-larut. Ya kan? Iya, betul. Untuk mencari calon pasangan. Ya kan? Udah biayanya besar, sementara masih banyak rakyat yang belum makan. Iya, di sisi lain ya. Di sisi lain. Ya, belum tugasnya ditinggalin. Lagi. Gimana menurut Abi? Sekarang saya tanya. Ya itu yang keprihatinan saya juga ya. Keprihatinan LSM Peace ini kita melihat perilaku elit-elit ini ya. Kok tidak juga menunjukkan kenegarawanan ya. Betul ya. Bagusnya calon presiden ya. Calon wakil presiden itu sudah harus menunjukkan kenegarawanannya begitu ada satu semacam deal-deal politik ya. Betul. Kalau ada semacam agreement awal apalagi udah setahun lebih masih tidak ada kejelasan. Ya ini membuat gonjang anjing jadinya. Gitu. Gonjang anjing. Gitu. Jadi lagu Pance tadi itu menggambarkan ya kan ya, senyum yang semu tadi itu. Bukan untuk orang bercinta antara dua kekasih, bukan. Ya kan? Itulah gambaran kehidupan bermasyarakat. Dari bernyanyi ria kita pindah ke politik hukum. Ya apa itu? Wah, ngeri sedap ya. Gimana? Gimana bro? Iya, tadi kan tuh bagus tuh. Ya, dengan kita mulai dengan nyanyian Pak Sony, ternyata suaranya juga merdu nih. Masya Allah. Khotbah bisa, nyanyi bisa, ceramah apalagi. Masya Allah. Apalagi nih suruh perang juga siap. Aduh,
Itu udah kewajiban itu. Nah, Itu udah ada undang-undangnya itu. iya, udah. Kan? Mau kemana aja nih? Iya. Siap semua nih. Ya, Nah, disitulah kelebihan orang-orang hebat ya. ya, aduh enggak juga. Nah, ada di mana dia bisa. Nah, saya mau tanya dengan Gimana, Pak Sony tentang politik hukum ya, Ya. yang memang kalau kita lihat masih karut-marut ini. Iya. Mungkin Pak Sony punya gambaran apa nih terakhir ini? Kalau menurut Abi apa yang Abi dengar? Masih banyak. Apa itu? KPK. Oh, tentang KPK. Kejaksaan. Oh ya, kalau KPK gini, sebelum saya lupa, apa 2 hari yang lalu tuh di TV One saya lihat tuh, ya kan? Irjen Pol Krisnamurti, ya kan ya? Itu kalau nggak salah itu dia yang action di Sarina itu ya, teroris itu. Waktu itu dia masih kombes itu. Bagus itu. Dia kalau nggak salah jabatan terakhir waktu dia datang ke KPK itu kemarin tuh. Jabatannya Kadip Hublu, Kepala Divisi Hubungan Luar Negeri Interpol berarti. Interpol ya. Iya. Dia menyebut-nyebut bahwa sampai itu yang caleg dulu tuh ya. Harun Masiku. Nah, ada sembunyi di dalam negeri. Silakan. Silakan. Beliau datang ke KPK. Beliau datang ya. Ya. Rombongan ya. Iya katanya gitu. Rombongan menginformasikan. Bagus tuh, hebat tuh. Dia menginformasikan. Iya. Padahal kalau kita lihat perseteruan antara Kapolri dengan KPK kan belum selesai ya. Ya kita bukan ginilah kan masing mereka kan semua penegak hukum ya. Kita jangan perseteruan. Udah mati gini. Belum selesai itu kan Endar itu kan dikembalikan sampai sekarang kan belum bisa direalisasikan gitu ya. Belum terrealisasi. Yang saya maksudnya masih ada semacam perseteruan yang itu yang tapi apa namanya jiwa besarnya seorang Kapolri ya. Iya. Memerintahkan anak buahnya itu tentu perintah Kapolri ya. Iya. Datang ke KPK tuh. Iya. Atau gimana? Atau bisa dia sendiri aja tiba-tiba datang ke sana. Ya inilah hubungan tadi itu ya. Mungkin udah ada koordinasi gitu kan ya. Enggak arti ini. Kalau seorang irjen ya, Krisnamurti itu datang ke KPK bawa rombongan. Ya. Menurut Pak Sony itu kalau sebagai apa namanya tentara ya atau kepolisian, itu kira-kira seizin pimpinan nggak? Wah kalau itu dinas izin pimpinan, Kapolri, salut saya sama Kapolri. Gitu kalau ya. beliau memerintahkan bawahannya untuk ya menghadap ke soan atau berkunjung dalam rangka dinas menyampaikan itu tadi hebat. Kita harus tabi sama Kapolri. Berarti itu fungsi benar, beda dengan kemarin kan tangkap tangan Basarnas tanpa koordinasi. Kalau ini kan udah koordinasi duluan. Tiga lagi. Iya, jadi memang perlu itu. Bagus ini contoh yang baik ya. Contoh gitu yang ya. baik. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan seterusnya. Karena kan dengan hal-hal seperti ini, apakah KPK itu tidak menyadari ya seorang betapa baiknya koordinasi ya? iya. Gimana Pak Sandi? Ya mungkin kelupaan kali Gitu. atau staf nggak mengasih tahu pimpinan atau kelupaan kali kan ya. Bisa aja gitu ya sifat. Tapi ya jarang lah kalau biasanya dalam satu instansi ya kan ada staf. Itu kan tugas staf untuk menyampaikan kepada pimpinan, pimpinan ya pasti menyampaikan hal-hal yang baik. Ini pertanyaan yang Gimana, mungkin Pak Sony bisa jawab. Ini kan sudah 2 hari lalu ya. Iya. Nah, berarti kan sudah 2 hari lalu itu ya seharusnya kalau ada informasi itu Harun Masiku berada di Indonesia, nunggu apa lagi ya? Mungkin belum ditemukan tempat sembunyinya. Loh, kan udah ada informasi. Nggak mungkin seorang Krisnamurti itu menginformasikan masih belum pasti kan? Ya tinggal nunggu mungkin gini lagi dicari, lagi saat yang tepat di mana diambil, di mana kan begitu. Oh gitu. Iya bisa jadi, mesti ada lah. Mereka harus ada komunikasi, ya kan? Mungkin diam-diam udah ditangkap, kita kan nggak tahu juga. Oh gitu. Bisa aja diam-diam tangkap itu. Ya bisa. Nggak diumumin. Ya nanti setelah udah ini terbukti, ya udah jelas ada ketangkap, baru diumumkan. Oh gitu. Nah, sekarang action dulu lah mungkin kan. Oh gitu. Nah, kan kita nggak ini pastilah udah diperintah lah itu. Ya kan? Ini kan Kadip Hublu. Karena tadi kan keterangan kalau lihat di YouTube tuh, ya kan pejabat-pejabat KPK bilang bahwa Harun Masiku pernah keluar dan masuk lagi. Oh, gitu. enak banget ya. Iya. Mondar-mandir dia. Ya enggak, tapi dibilang bukan mondar-mandir, pernah keluar. Oh. Terus kembali lagi. Iya. Sampai sekarang nggak tahu di mana. Itu terdeteksi dengan baik ya keberadaan dia di mana ya? Itulah tadi. Tapi kalau lihat tadi di
apa itu di YouTube yang ada TV One di TV One tadi kan lewat itu apa CCTV. Oh itu waktu berangkat. Ya, berangkat itu udah lama, ya, berita lama. ya gitu itu yang lama aja ada rekamannya. Nah, berarti terekam, Ya, rekam ya. jejaknya ada. Insya Allah akan segera bisa ditangkap KPK itu. Menurut Habib gimana? Ya memang kalau kita lihat isu terkini ya dari penjabaran tentang politik ya, Ya. yang politik terkini ini saya juga sempat terkaget-kaget ya lihat statementnya Denny Indrayana ya dari apa namanya kalau salah itu dari Australia ya. Ada beberapa alasan apa namanya tentang ramainya tentang isu pemakzulan itu kan gitu. Jadi dia mengupas tentang banyak hal, diantaranya ya banyak sekali pintu-pintu masuk untuk pemakzulan itu. Itu diantaranya digambarkan secara lengkap itu ada beberapa poin gitu sehingga pemakzulan itu sangat dimungkinkan gitu. Oh, apa tadi? Pemakzulan. Pemakzulan Gitu. terhadap presiden. Ya. Gitu. Ya kalau memang itu memenuhi unsur hukum itu haknya MPR itu. Ya kalau sudah jelas-jelas itu kan ada laporan tentang segala macam apa tentang apa namanya ujung-ujungnya apa namanya penyalahgunaan kekuasaan gitu, penyalahgunaan kekuasaan sehingga menurut Denny Indrayana tuh ini udah patut pemakzulan itu bisa dilakukan. Memang debatable ya, sampai detik ini masih debatable. Tetapi ya ini juga kita memberikan acukan jempol juga kepada Denny Indrayana yang sampai saat ini dia masih tetap peduli ya. Dia tetap peduli dengan bangsa ini, dengan karut-marut bangsa ini, dia tetap masih ikut andil ya. Gitu, walaupun dia di luar ya. Gitu. Nah, Pak Sandi gimana tuh? Saya pikir wajar dia sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan ingat dia mantan pejabat, mantan Wamenkumham, profesor dia. Ya dia peduli itu bagus ya. Biasalah, Bib, ada orang yang suka, tidak suka terhadap pernyataannya, pro kontra istilahnya. Ya kita harus berbesar hati, itu hak masing-masing individu ya. Tapi juga jangan itu nggak dosa ya. Tidak suka dengan Indrayana, haknya pribadi. Ya itu kembali lagi ke KPK tadi kan, KPK tadi yang masih tebang pilih. Betul ya. Itu yang memang sangat terasa ya. Sehingga ada selalu kritikan dari banyak pihak ya, tentang kondisi terkini gitu. Harun Masiku sudah lumayan lama, katanya sudah di sini juga masih belum tertangkap. Sementara apa namanya kasus-kasus lain juga numpuk dengan segala macam masalah. Laporan juga yang ke sana juga nggak sedikit gitu loh. Ya kan banyak laporan yang memang sampai sekarang ini belum digarap ya. Itu. Karena banyaknya tadi itu harusnya kan memang menyelesaikan masalah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Harusnya memang ya kalau yang kecil selesaikan apa ya kan segera. Jadi nggak datang lagi permasalahan baru. Kalau ini kan ada masalah-masalah yang disuguhkan pada hari ini melalui medsos itu ini masalah ini satu-satu kan udah mau terselesaikan dalam proses ya kan ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal atau terlupakan, masalahnya belum selesai ya terkesan tertutupi atau ditutup-tutupi. Banyak gitu. Makanya menumpuk ya masalahnya. Menumpuk. Ini yang kalau di YouTube kita menolak lupa. Saya suka menolak lupa apa nih, suka saya putar itu videonya. Ternyata ada rekam jejak di itu kan. Oleh sebab itu nanti yang bisa menilai itu yang membaca dan fakta kenyataan. Kenyataan masalah itu. Itu nanti. Jadi kalau dulu kita nggak tahu diadilinnya di mana, diprosesnya nggak bisa. Sekarang tadi pernah saya sampaikan, lalu lintas saja sekarang ada CCTV-nya. Baik udara maupun darat ya. Darat. Ya kan? Ada terbaca semua ya. Kebaca. Iya, ada di mana, posisi di mana ya. Ada, di tengah laut sekalipun. Terlihat udah bisa. Sudah sulit untuk berbohong ya. Sulit. Udahlah, apa ada. Masih aja yang bohong. Dia lupa. Itu ego, itu apa namanya? Hanya memikirkan dirinya sendiri. Iya kan udah jelas-jelas ya sekarang Harun Masiku tuh ada di sini udah beberapa hari lalu, tapi sampai kita bicara ini kan juga belum ada tindak lanjut. Mungkin belum ini ya, belum dinyatakan
tertangkap gitu. Tapi saya yakin ini sedang proses untuk penangkapan. Oh. KPK sedang proses ke arah itu. Oh, Kalau gitu. enggak malu lah ya. Hmm. Itu badan yang besar. Ya kan ya, proteknya hebat, ya enggak? Iya, iya, iya. Jadi harus berbuat sesuai keinginan rakyat lah. Iya, iya. Ya. Itu kan keinginan rakyat tuh adanya KPK. Iya kan penegakan hukum ini kalau selama masih proses tebang pilih ini masih tetap berjalan agak repot juga ya. Spesialis korupsi kan kalau KPK itu kan. Gitu loh. Tapi di backup juga kan. Iya. Ada badan-badan lainnya ya. Mudah-mudahan kita ya berharap ya KPK lebih tegas dan profesional Iya, dalam iya. menangani. Ini kan kasusnya kan pemilu yang lalu itu Harun Masiku. Udah Iya. berapa tahun yang lalu ya. Ya 2019. Iya. Udah mau sampai pemilu lagi. Iya. Wah Udah ini mau 5 tahun ya. ya ini catatan, catatan. Ya kan ya? Catatan. Muncul lagi di tahun politik. Ya muncul lagi tahun politik. Oh, gitu ya. Ya kan ya? Malu ya, nggak selesai ya. Sementara yang nggak harus diharuskan. Oh gitu ya. Iya, iya. Jadi ini yang prioritas nggak diprioritaskan. Itu aja. Pak Soni, Ya, gimana? saya ini dengar lagu tadi terharu saya. Masya Allah. Jadi juga tergelitik ya. Gitu. Menurut Pak Soni ini pasangan yang nanti akan bersanding nanti ini kira-kira siapa saja nih? Siapa sama siapa? Katakan sini kan yang 3 kan Ya. calon presiden ketiga nih Ya, yang sudah jelas digadang-gadang ya. ya. Menurut segala macam survei, menurut pendapat itu hanya 3 nih nggak nambah-nambah kan? Gitu. Ada Prabowo, ada Ganjar, Ya, ada Anies. ya. Ya. Anies dengan koalisi perubahan, Ya. ya kan? Kelihatannya sudah nyaman ya, walaupun dia masih dikatak-kutik sana sini ya, Ya. tapi dia tetap apa namanya istiqomah ya, Ya, tetap berjalan, dia tetap apa namanya tetap berusaha ya, dalam arti koordinasi berjalan terus gitu loh. Nah ini yang apa namanya pasangan yang 2 ini Prabowo sama Ganjar ini menurut Pak Soni siapa pasangannya kira-kira? Lagi mencari. Ya, tadi kan udah nyanyiin tadi. Iya. Nah, Itu kira-kira nih feelingnya tebak-tebak, kayaknya maju tebak-tebak aja coba. nggak boleh tebak-tebak. Jadi saya menamsilkan saja. Judul lagunya Cinta dan Permata. Oh, lagu lagi nih. Iya. Hei, keren. Karangannya Benny Panjaitan. Oh. Jadi lagunya gini. Kemarin masih ada namamu di hatiku. Kini sirna terbakar gelapnya malam. Kau lupakan diriku yang pernah kau cinta. Bagaikan hilangnya si embun pagi. Ya kan? Terusannya, ku sadar cinta tak selamanya bersatu. Bagai bayang-bayang dengan wajahmu. Jadi itu semua keinginan pada waktu ini nggak boleh kita, karena contoh 2019 udah ukur baju cawapres 5 menit ganti. Makanya Tapi kalau sekarang masa gitu sih? bisa jadi kan urus istiqomah. Ya kan? Iya. Ya kan? Jadi nunggu 5 menit nih. Iya, karena semuanya kan 15 menit ini. ya semuanya kan ada hitung-hitungannya. Jadi nggak boleh istilahnya nggak apa yang sering kita bilang jangan gopul ya jangan gerasa gurus. Jadi Pak Soni belum bisa siapa nih? Ya mungkin tebak-tebak. Iya nggak. Kita kalau Ayo nebak-nebak perkiraan aja lah nanti kira-kira. kita bilang tukang ramal lagi.
Ya kan ya? Kan ini sudah jelaskan, katanya sudah dikatanya Prabowo, Caimin gitu loh. Jadi gini sebetulnya, itu kan tahta. Makanya nggak usah heboh dengan tahta itu. Oh, iya. Tahta itu kalau dikendaki, ya sama yang punya tahta sebentar. Harta adalah kiasan hidup semata. Iya. Jadi nggak boleh. Ketika kita ditaburi dengan harta, udah, itu lagu hebat tuh. Ya karena lagu. Jadi pertanyaan saya dijawab dengan lagu. Iya, ya karena bahaya. Jadi cawapres-cawapresnya nanti pasti kalau yang sadar mikir jadi cawapres juga. Oh gitu ya. Mikir itu amanah berat. Ya kan ya? Nggak bisa sembarangan. Amanah berat itu. Gitu ya. Amanah rakyat yang diberikan kepada seseorang. Ya gak? Waduh. Berat. Ya kan? Iya. Di satu sisi sudah semacam kesepakatan partai ya. Iya, betul. Ada situ ada majelis syuro segala macam apa. Targetnya harus ini gitu loh. Sisi lainnya godaan dan apa janji-janji yang belum. Oh iya. Al-wadu dainun. Janji itu utang. Sebetulnya ya. Wah, ngeri lah. Jangan banyak janji lah. Ya kan ya? Janji tapi nggak ditepati. Jadi kalau kita lihat peta politik saat ini, capres-cawapresnya pada kebingungan ya. Bingung dia. Karena itu amanah. Kalau yang ngerti ya, berat itu. Iya. Tapi kalau udah hatinya, pikirannya diselimuti dengan emosi, emosi yang ingin menjadi penguasa dan ingin berkuasa, itu berat. Ya. Makin bingung, makin ke sana berhitung. Dan nggak pernah ada nanti nggak untung. Kalau namanya berhitung kan mau cari untung. Ketika ditutup pikiran dan hatinya tidak akan dapat untung. Jadi yang dicari untung. Alasannya untung rugi. Bahasa politiknya. Menang kalah. Wah, menang kalah. Ya kan ya? Kalau padahal ini bisa kalah. Karena buat bangsa, yang kalah juga untuk bangsanya, negaranya, yang menang kan gitu. Ini yang perlu para punggawa-punggawa Republik ini, ya kan ya. Wah. Mungkin gimana? Pak Sony bisa memberikan semacam ya masukan ya kepada generasi Gen Z ya, yang usianya 16 sampai 24 tahun ya. Melihat goal age itu istilahnya, goal age. Usia emas. Usia emas ya. Iya, 17 sampai 25 itu. Emas itu buat Republik ini. Bagaimana menurut makanya lihat peta politik terkini dengan gonjang-ganjing ya, dengan hiruk pikuk ya tentang proses capres-cawapres ini, apa kira-kira saran dari Pak Sony ini untuk mereka yang masih belum punya pengalaman memilih? Gitu. Saya pikir mereka melalui internet ya, udah melihat itu. Apa istilahnya? Ada Instagram, ada Facebook, ada WA, dan mereka berteman, punya grup masing-masing dari mulai, apalagi anak-anak pelajar-pelajar sekarang udah hebat kan, udah dilatih dengan Zoom meeting, ya kan ya, udah sekolah aja kan, udah pakai itu pertemuan Zoom, jadi mereka udah paham dan mereka melihat. Ya walaupun udah paham, tapi tetap aja butuh juga masukan dari Pak Sony sebagai ya semacam ya. Ya setidaknya kan bisik-bisik kita ini kan buat pencerahan ya pada generasi muda ke depan ini. Sebentar lagi kita ada pemilihan umum ya, ada pemilihan capres, pemilihan caleg dan sebagainya. Nah, apa tuh kira-kira yang mesti diteropong ya? Sebelum dipilih itu apa apa kinerjanya atau apanya, apa janji-janjinya seperti Pak Sony bilang tadi. Sudah sekian nama juga janji juga masih belum terwujud. Apa ini jadi catatan juga buat pemilih-pemilih pemula? Pasti mereka udah melihat rekam jejak, ya kan? Oh, calon ini rekam jejaknya seperti ini, ada kan? Jadi pesan saya, lihat
rekam jejak dan faktanya. Oh. Why not the best? Ya. Ya kan? Why not the best? Ya. Intinya itu aja ya. Iya, Poinnya ya. iya. Why not the best? Ya, kalau memang sudah dari awal itu apa namanya sudah semacam ada agreement, Iya, tiba-tiba kok molor terus, Molor gitu, terus. ada apa gitu. Iya, itulah. Jadi katanya tuh, ya saya juga susah ngucapin ya, ngikutin terus kok nggak selesai-selesai. Gitu. Belum, pasti apa? Kalau Habib kan suka bilang istikharah dulu. Ya karena kemarin sekarang sejak Ibu Puan tuh ditunjuk sebagai kingmaker ya. Oleh Bu Mega sebagai yang apa namanya untuk tim pemenangan Pilpres ini itu kan ada beberapa calon wapres ya. Nah sejak itu berkibar ya sekarang mulai banyak yang merapat ke sana. Golkar merapat, PKB merapat gitu. Ini di sini merapat, sini yang sana cemburu. Ya itu kan. Ya itu tadi namanya kan ini politik. Kalkulasi. Kalkulasi ini namanya kalkulasi politik. Yang namanya kalkulasi kalkulator. Lain lagi. Kalkulator dagang. Untung rugi. Gitu ya. Iya kalau kalkulator dagang sama kalkulator politik apa-apa sama. Lama juga kita ngobrol-ngobrol kan begitu ya, gitu ya. Cerita saya. Jadi kalau gitu politik mesti pakai kalkulator juga ya? Wah, iya dah hitung-hitungan. Gitu. Ya kan, ya? Nanti ini gabung ke sini gue dapat apa? Ya kan gitu. Gitu. Gabung ke sini dapat apa? Ya kan ya? Iya. Ya, harusnya rakyat dapat apa ini? Gitu. Ya, itu yang nggak dipikirin. Harus pikir ya. Rakyat dapat apa nih? Iya. Ya kan? Apa satu jiwa, apa satu keluarga rakyat yang belum dapat sempat Pak, belum sempat ngomong masalah itu. Oh iya, itu nantinya. Anu aja pasangannya belum selesai kok. Itu. Gimana mau ngomong dapat apa? Nyari pasangannya aja masih pada bingung. Nah, ya kan? Belum tuntas kan? Ya kan? Belum tuntas. Ya bagaimana dia mau ngomong program? Ya itu. Kan gitu kan? Ya. Ini kayak kenyataan ya. Nah, itulah tadi hisab yang belum selesai. Oh. Hisab yang belum selesai. Iya. Berarti banyak catatannya itu ya. Wah, banyak. Ya kan? Istilahnya apa tuh? Ada tabulasinya itu. Ya kan ya? Iya. Kan ada nanti. Tadi tuh kan ya. Jangan sampai jalan terbaik yang dicari ini jadi sesalan nanti. Bisa nangis nanti. Padahal kalau kita pikir-pikir Pak San ya, Pilpres ini kan setiap 5 tahun ya. Iya. Setiap 5 tahun kontestasi kan akan dilakukan lagi ya. Iya. Kenapa sih kok begitu gamang ya, begitu kayak kalang kabut kalau bahasa saya itu ya. Iya. Kalang kabut di menjelang 2024 ini kok begitu dahsyatnya gitu loh. Mungkin gini, Beb. Maaf nih. Mungkin partai, ya gitu kan ya. Partai politik ini harusnya kan partai politik ini udah menyiapkan kader partainya ini, ya. Ketua partai siap jadi calon presiden gitu. Jadi dari sekarang tuh udah ya kerjanya itu. Jadi pemimpin partai itu, ketua parpol itu harus udah tampilannya udah jadi presiden. Dipatok ya. Iya dipatok presiden. Itu yang bikin repot. Iya. Ini kan belum ke sana arahnya. Coba lihat kalau ketua Partai Republik. Ya kan ya? Tapi kan nggak bisa ada threshold 20%. Nggak mau kan mesti kawin dia. Ya itu karena ini kenapa harus 20%? Ya besok nggak usah 20%. Ya enggak? Iya, gara-gara 20% itu. Iya. Bagi-baginya repot. Udah tampilkan semua. Ya kan ya? Iya, kalau nggak ada itu nggak repot semua. Iya. Nanti kalau udah dipilih sekian persen ke atas baru gabung begitu. Tapi kalau saran saya jangan terlalu banyak yang gabung nanti. Ya nanti kan ada aturannya. Makanya ini mungkin hari ini masih terlalu banyak gitu kan partai-partai ya kan. Dulu waktu saya masih SMA sekolah cuman 3 partai aja dulu. Ya oke, partai boleh banyak. Iya. Tapi kalau dia banyak tuh nanti di parlemen itu terlampau banyak yang satu kelompok, nanti tidak ada check and balance. Check and balance kan butuh untuk kritik ya. Mungkin karena terlalu sering disebut atau pengennya disebut
dewan yang terhormat gitu kan. Oh itu. Jadi Habib kan pernah ngomong sama saya waktu kuliah dicoretin mulu sama dosennya. Kan ya, dosen kalau nggak nyoret tuh seperti nggak wibawa. Padahal dosen sendiri nggak baca itu. Kan Habib pernah ngomong begitu. Ya kan ya? Coret-coret. Oh coret-coret aja. Ya itu dosen zaman dulu. Udah pada game over dosen-dosennya yang zaman dulu. Bukan kalau yang kan Habib bilang itu. Soalnya dia mana? Oh, tulisan kamu ini, wah belum dibaca, ini nggak benar nih, ya, gitu. Padahal belum dibaca, ya kan? Karena gini, dulu mau di waktu kan Habib pernah nyampein, ada dosen killer, gitu. Sekarang kan nggak lagi, udah nggak bisa, udah bisa dilihat di Gitu, canggih ya. Udah canggih, udah kita jangan model-model begitu. Gitu ya. Jadi pancaran konkret dari kesatuan psikosomatis dari diri individu. Dia nggak reinkarnasi itu. Ya Habib ya begini, ya kan? Jadi kalau apa-apa ya secara psikologisnya aja lah gitu ya. Jangan cepat, wah ini salah, tanggap. Dia kan salah ada sebabnya. Oh ini nyolong nih, padahal dia pada waktu nyolong itu anaknya lagi nggak makan di rumah. Wajib kita bantu. Begitu juga berpikir ini gitu. Ya karena jangan buru-buru, wah ini nggak benar, selalu cepat memponis tidak benar. Ya karena ya kan? Padahal ilmu kita ini kan banyak dititipin sama orang-orang yang kita anggap tidak memiliki ilmu. Mungkin dititipin sama Grab car, Grab motor, tuh tukang Grab itu banyak sarjana itu, ilmunya hebat-hebat. Nah, kalau ngomong soal Grab itu, ngomong soal Gokar, nanti saya pengen bahas dengan Pak Sony itu. Itu saya banyak ngobrol-ngobrol tentang kerjaan ini ya, kerjaan terpaksa. Terpaksa. Tapi mau kerja apa lagi? Iya, karena terpaksa tidak ada pekerjaan, sementara tenaga-tenaga dari luar terus masuk mengalir mengisi pekerjaan di sini, ya kan? Nah, yang tenaga kita ini hasilnya sangat menyedihkan. Gitu, persentasenya tidak sesuai lagi dengan apa namanya semula masih mendingan, sekarang semakin hari semakin prihatin ya. Jadi hanya pemodal lah yang mendapat hasil besar, sementara yang melakoni itu punya kendaraan sendiri, kerja siang malam, hasilnya nggak sesuai pasalnya. Tapi mungkin ini nanti dulu kan waktu kita sekolah ada swakelola ya, membangun kampung masyarakat setempat. Kalau ada anggaran dari pemerintah, ini loh siapa? Mungkin Pak RT atau ini Pak kan kalau sekarang kan eranya ada pemodal, Pak. Ya itu siapapun tadi. yang pemodal besar itu yang berkuasa. Nah, harusnya swakelola kalau yang kecil-kecil, masa bikin got saluran air di tingkat RT. Harus pemborong, ini jangan begitulah. Ya sekarang kenyataan kok, ini kerjaan yang dikerjakan oleh rakyat bawah. Dari yang namanya pendidikan rendah sampai insinyur segala macam apa kan banyak sekarang jadi apa. Saya yang bangkrut juga banyak yang ngojek, nggak sedikit gitu loh. Tapi begitu saya ngobrol-ngobrol, ya Pak, sudah sementara nggak ada pilihan lain. Ini kira-kira yang saya sampaikan menurut Abi gimana? Swakelola misalnya di RT. Itu kalau saya mengusulkan jangan swakelola ke rakyat, biar pemerintah yang ngelola. Boleh gitu, silakan. Contoh seperti Gojek atau Gokar, pemerintah yang ngelola gitu loh. Jadi pemodal itu pemerintah. Masa got-got di RT pemerintah jauh banget tuh? Enggak itu. Kalau itu kan nanti sudah tugas Kepala Desa. Maksudnya, kan itu, maksudnya udah ada anggaran sendiri 1 miliar. Iya, maksudnya udah biarin orang masyarakat setempat yang kerja dengan dana itu. Seperti pemerataan kerja. Iya, jangan ada pemborong lagi. Bolehlah. Ini misalnya Abi pemborong, tapi tenaga kerjanya banyak di tingkat RT itu. Aduh. Yang nganggur-nganggur. Mas Sony mikir ke situ. Sekarang tenaga kerja kita itu nggak dianggap. Besok bakal besar-besaran burunya protes. Ya itu yang berat, itu yang merasa. Karena hasilnya buruh kita ini masih apa namanya istilahnya masih empot-empotan ya. Hasilnya sementara buruh dari luar tuh masuk terus-terusan gitu. Itu diantaranya yang protes, begitu banyak orang yang protes kan gitu. Nah kembali ke mungkin peta terkini ya. Menurut Pak Sony itu yang bahas kita awal tadi tentang korupsi KPK tadi ya. Tentang apa namanya Harun Masiku, terus ada beberapa lagi, ada juga yang
orang-orang tersandra ya, Iya. ada masalah iktp segala macam. Menurut Pak Sony apa tuh KPK ini di akhir-akhir apa namanya menjelang sudah mau periode terakhir di KPK ini apa yang mereka mesti bikin gebrakan-gebrakan apa nih kira-kira? Ya kalau ini ya cuma ya sebagai sebatas kita ngobrol-ngobrol ini aja, ya kan? Itu yang udah dinyatakan tersangka, terlibat, ya kan ya? Ya, yang udah di sidang disebut dan tersebut, itu aja diambil, Itu. ya kan? Jadi jangan nanti jadi catatan terus. Iya, iya. Akhirnya apa? Nggak selesai-selesai. Jadi cepet-cepet tutup buku ya? Iya, gitu. Tutup buku, siapa aja yang sudah ada terdaftar itu Ambil. langsung. Iya, di situ makanya cacat hukum tadi itu begitu. Sehingga kepercayaan rakyat, ya kan? Gitu-gitu aja, gitu. Ini sayang sebenarnya. Iya. Jadi hukum sebagai panglima tadi itu dia nggak bisa tegak. Ada pepatah bilang menegakkan jarum basah, benang basah. Benang Nah, basah. itu sedih kita. Sebetulnya nggak gitu. Kalau udah aturan dilaksanakan dengan baik dan penegak hukumnya juga komitmen, konsisten dalam penegakan hukum, rakyat mah ikut. Nah, menurut Pak Sony Ya, ini datangnya utusan dari kepolisian datang ke KPK ini sebagai cambuk ya atau masukan atau apa? saya pikir ini masukan yang baik. Masukannya baik. Polisi udah menunjukkan, ya Kapolri ya, Nah, udah memberikan contoh baik itu, ya kan? Kalau polisi nggak sabar, gitu ya, kan tugasnya polisi. Ada tugas juga deh kan. Tapi kan- atau KPK minta tolong polisi. ya itu kan sudah di ranah KPK. Ya. Polisi kan dia menginformasikan gitu loh. Iya. Kan udah bagus kan? Bagus. Bagus. Kalau main serodok aja kan bisa aja, tapi kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Etikanya ya. Etika. Nyala etika ya. Udah aja memang kalau ini perangkatnya nggak cukup, kan ada sama polisi perangkatnya untuk menangkap itu. Atau mungkin gini kalau pesan. Nah. Dibikin semacam checklist ya. Ya. Ini buka nih. Siapa aja yang kira-kira sanggup diselesaikan ke KPK, diinformasikan kepada polisian dan Ya. kejaksaan. Ini loh yang kita bisa tangani. Yang lain-lainnya kita nyerah gitu loh. Bisa nggak gitu? Bisa tuh, bagus itu. Gitu ya. Bagus itu kalau bisa. Ya kan daripada jadi beban. Benar. Pertama beban, yang kedua peranggapan Iya. masyarakat ya. Jadi diinformasikan kepada publik. Ya. Ini ada sekian kasus. Ya. Ya. Ini masih proses. Ya. Ini kami mampu tangani. Ya. Ya kan? Ya. Ini kamu nggak mampu tangani. Kembali kan gitu ya? Ya. Iya, setuju. Wah, mantap tuh. Gitu ya. Iya, setuju. Itu. Setuju, ya. Sehingga ada solusi. Ada solusi ya. Gitu loh. Sehingga beban ini terpecahkan. gitu. Iya, betul. Ya. Cocok ya? Cocok itu. Iya, iya. Mantap itu kalau nih semampu kami yang akan kami segera selesaikan. Iya. Bagi lempar ini seperti kejaksaan kan? Ya kan? Tangani yang kejaksaan. Kan nggak semua KPK juga nangani Iya. kasus-kasus korupsi. Jadi Demikian. kasus BTS juga berkembang terus kan? Ya berkembang terus. Makin banyak. Ya kan ya? Makin banyak, Makin nambah ya kan ya? terus. Iya. Bergulir terus ini. Iya. Langsung proses sidang ya. Proses sidang. Tek kan selesai Terus gitu. jalan ya kan? Iya, iya. Ya kan? Tetap rakyat mantau itu. Nanti ada ya kan? Jadi bisik-bisik ini Siap, Bib. Pak Sony memberikan saran kepada KPK segeralah mungkin bikin semacam biodata. Biodata. Ya, Ya. biodata siapa saja yang Siapa aja yang masih terlibat. sanggup ditangani Iya. dan yang tidak sanggup ditangani. Iya. Ya. Serahkan kepada yang sanggup menangani. Nah, Gitu. gitu. Ya kan? Orang ini kepentingan negara kok. Kemana dia nyerahin diri kita? Mana nyerahinnya? Ya kan kalau penyidik itu kan polisi, ya kan? Oh gitu. Ya kan? Kalau memang kurang penyidiknya mungkin dari instansi lain juga ada selain kejaksaan. Itu kan di TNI banyak itu. Ada Otmil, ya kan? Ada dia. Auditor, jaksa-jaksa. Itu kan kalau yang militer. Iya, makanya kalau memang minta bantuan kan bisa aja. Ya, kalau militer kan sudah ada undang-undang sendiri. Jadi gini, kalau memang diminta bantuannya kan yang pensiun banyak itu. Oh, yang masih pensiunan. Iya. Tenaga. Kalau saya lihat tenaga berlebihan. Tenaga ya? Berlebihan. Ya mungkin kurang tenaga kali. Enggak, berlebihan. Contoh ya, Ya. kenapa saya bilang berlebihan? Itu hampir sekian 50 orang lebih kan kena seleksi kemarin, termasuk Oh, gitu. Novel Baswedan dan geng itu kan. Oh. Kan berarti kan
nggak kekurangan tenaga dong Iya, berlebihan. iya, iya. Kalau kekurangan masa dia mau kurangin orang yang sudah 17 tahun loh kerja. Nggak main-main loh. Udah hafal ya 17 Loh, bukan tahun. apa lagi. Iya, iya. Hampir 17 tahun mereka kerja tuh. Sekian Aduh. puluh orang. Tiba-tiba diseleksi ulang. Banyak yang Yang namanya diseleksi Gagal. mungkin nggak memenuhi kriteria seleksi kali. Iya. Ya kan? Kan beda 17 tahun yang lalu jadi sama yang sekarang jadi seleksinya. kalau Ciali bukan masalah Ah. SDM-nya, Apa itu? masalah nyali. Nyali ya. Iya, Oke, ada oke. beberapa kasus yang ya macam-macam kan, ada yang ada berbau politik, Oh. ada yang berbau ini, ada yang berbau ini kan masing-masing kan setiap ya mungkin semua orang udah pengetahuan umum ya. Insya Allah ke depan hukum. Perkara nanti dimaafkan nanti. Yang penting prosesnya gitu. Ya kan ya? Iya. Pasti adalah pemaafan hukum. Ya, jelasin aja. Iya. Ya kan? Asal dia ini udah diproses. Sudah bisa dilanjutkan atau ini dihentikan karena bla 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 bla. Iya, kan jadi enak kan kalau ada Betul, kejelasan begitu kan KPK kan sekarang punya hak Iya. SP3. Betul. Nah, sebelumnya kan nggak bisa. Betul. Nah, sebelum nggak bisa, sekarang dia punya SP3. Jadi Iya. kalau memang kasus ini memang sudah tidak bisa ditangani lagi, Ya. KPK-nya ya semacam lempar anduk ya. Betul, ya. Nah, ini beberapa kasus ini Serahkan ke sana, lempar gitu. anduk aja dah. Ya, Gitu. boleh. Balik ke polisian Setuju. atau kejaksaan atau kembalikan ke Menko Polhukam. Iya betul. Kasih Pak Mahfud aja dah. Oh, tapi Pak Pak Mahfud Mahfud kan cepet tuh kerja. copot sekarang udah hebat. Iya, Hebat, dia Pak gerakannya cepet tuh. Ya kan? Kemarin ada ibu yang kena listrik aja dia sampai datangin. Iya betul. Ya kan? Nah, harus begitu memang. Kan luar biasa kan? Menko Polhukam. Iya, tapi ngelucu juga. Lucu nih Pak Sony. Saya Benar. kritisi. Masa urusan listrik, orang yang kejarat listrik masuk rumah sakit ikut-ikutan. Nah, itu terlalu perhatian. Mendingan kasih biaya aja. Gitu. Ya, benar. Nih biayanya nih. Enggak, saya juga bingung aja gitu loh. Ya, mungkin ada kedekatan apa gitu. gitu. Oh, masih banyak Masih, anu ya, masih pertimbangan-pertimbangan khusus lah. macam-macam ya. Seterusnya gitu-gitu nggak usah. Nanti kesannya masyarakat pencitraan gitu. Sekarang udah Iya. nggak zaman-zaman pencitraan. Ya udah bagus dia ngurusin korupsi ini segala macam apa udah bagus dia bikin udah segala macam gebrakan-gebrakan gitu deh. Iya, Nah, begitu ada seorang yang kena kabel listrik ya, iya. masuk rumah sakit, heboh tuh tiap hari tayang TV itu. Sampai mampu turun tangan gitu loh. Waduh, bilang ini. Mungkin masang kabelnya salah kali. Jadi ruwetnya kabel, Iya. jadi ikut ruwet juga elit ya. Setrum semua ya, setrum semua. Oh gitu ya. Ya, setrum semua. Nampak dari kabel ruwet tadi. Masya Allah. Setrum semua. Iya, mungkin Pak Sony masih ada tambahan nih untuk netizen kita nih, apa aja nih tentang khas channel atau bisik-bisik kita nih, apa masukannya? Ya, kalau bisa netizen muda bisa mendengar, membuka khas channel melalui LSM Peace. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.